Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong, pemuji UKIN PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Suratman SPD, guru SD Negeri 03 Pelurawas Ketiga, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 6 SD Negeri 03 Pelurawas Ketiga. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini semoga kalian selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, tetap semangat walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita harus tetap semangat dan selalu menjaga prokes kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, Bapak akan mengecek terlebih dahulu siapa pagi ini yang tidak hadir. Ramang hadir? Baru masuk. Hadir, Pak. Ya, ternyata pada pagi hari ini hadir semuanya ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Rama. Silakan Rama. Pembacaan doa selesai. Ya, terima kasih Rama atas doanya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kita dapat menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Kita akan mengecek kesiapan kalian pada pagi hari ini, yaitu kesiapan untuk belajar. LKPD sudah di-download kan, Nak? LKPD-nya sudah di-print. Kemudian pena dan juga buku tulis. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya bernyanyi. Ya, terima kasih. Ya, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik ya. Kemarin telah belajar tentang informasi dan struktur teks eksplanasi ilmiah. Sekarang kita akan belajar tentang informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kalian dapat mencari ya informasi penting dari teks eksplanasi, dan yang kedua menganalisis cara penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah kalian. Pada materi yang pertama ini, tema globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitarku, kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana jika listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, marilah kita
melihat tayangan video berikut ini. Silakan simak videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, menyuci pakaian di mesin cuci, bermain game bersama kawan-kawan, atau hanya sekedar mencas handphone. Nah, pernah gak sih teman-teman iseng-iseng bertanya, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Jika dunia tanpa listrik, maka semuanya akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan kita tidak akan pernah mengikuti peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Itulah tayangan video penyaluran energi listrik sampai ke rumah pelanggan ya. Kita sudah menyaksikan bersama. Kemudian kita akan mengamati tayangan PowerPoint yaitu tentang penyaluran energi listrik, proses listrik sampai ke rumah. Nah, Bapak harap kalian membaca semuanya tayangan PowerPoint ini yang sudah Bapak kirim. Safa, Pak. Safa, oke Safa. Baca sekali lagi ya. Tolong dipahami sambil mencari informasi penting yang terdapat dalam bacaan.
Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena berkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di dalam, seperti aliran air sungai PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik tersebut, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTED, yang menyalurkan energi listrik di pusat-pusat pembangkit setelah melalui SUTED yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menurun tegangan menjadi tegangan menegar 220 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Ya baik, terima kasih. Nah, kalian sudah mengamati dan membaca mungkin dan sudah memahami ya bacaan teks eksplanasi tersebut yang sudah kami tayangkan melalui PowerPoint. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga. Paragraf pertama berisi tentang topik masalah, paragraf kedua berisi tentang deretan jelas, dan paragraf ketiga merupakan kesimpulan dan pesan. Nah, silakan kalian temukan informasi pentingnya, kemudian tuliskan pada diagram yang sudah Bapak sediakan melalui lembar kerja peserta didik. Ya, tolong disiapkan ya. Atau langsung kita ini saja, barangkali sudah ditemukan informasi penting tersebut, langsung saja kita bahas. Coba untuk paragraf pertama, informasi penting apa yang telah kalian temukan? Fitri. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, bagus, terima kasih Fitri, jawaban kamu sangat benar ya. Jadi informasi penting dalam paragraf pertama yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian untuk informasi penting pada paragraf kedua, Novia. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit energi listrik tersebut, kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTED, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Iya, betul. Terima kasih ya, sangat betul sekali. Sekarang untuk paragraf ketiga, siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Pak. Oke, Ramam. Paragraf ketiga. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ya, betul ya.
Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Baiklah, itulah informasi penting yang sudah kalian temukan pada teks eksplanasi. Dan sekarang, berdasarkan bacaan tersebut, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta didik. Nomor 1, adakah yang mau menjawab untuk nomor 1? Saya, Pak. Fitri, oke, silakan Fitri. Apa saja jenis sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik? Jawabannya, jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik, aliran air PLTA, panas bumi PLTU, aliran PLTA, PLTA, panas matahari PLTS, nuklir PLTN, dan sebagainya. Ya, bagus. Bagus, ya. Terima kasih, Fitri. Jawabanmu sangat tepat. Boleh diapresiasi dengan tepuk tangan semuanya. Nah, untuk nomor 2. Ayo, siapa yang mau menjawab nomor 2? Siapa? Gelsa. Gelsa. Oke, Gelsa. Silakan Gelsa. Pada sistem energi listrik, fungsi sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagai transmisi penyaluran energi pelanggan. Ya, walaupun terputus-putus ya. Bagus. Bapak serahkan ke Dewi, nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan? Energi listrik perlu dinaikkan dari pembangkit listrik yang disalurkan ke sutet, kemudian diturunkan lagi agar energi listrik yang disalurkan tidak mengalami kerugian yang besar karena jarak yang cukup jauh dengan konsumen listrik. Energi listrik diturunkan lagi melalui step down menjadi tegangan menengah dan diturunkan lagi hingga tegangan 220 volt agar dapat dimanfaatkan oleh pelanggan listrik. Ya, bagus. Terima kasih untuk Dewi. Jawabannya sangat tepat. Boleh diapresiasi dengan tepuk tangan anak-anak supaya semangat. Yuk. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Siapa? Aku, Pak. Siapa? Safa? Ya. Ya, oke, Safa. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya, globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Tanpa adanya sistem transmisi ini, energi listrik tidak dapat disalurkan dan dinikmati oleh penggunanya. Iya, terima kasih Safa, jawabanmu sangat tepat. Ya, jadi bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Bagus ya. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Tanpa adanya sistem transmisi ini, energi listrik tidak dapat disalurkan dan dinikmati oleh penggunanya. Ya, kalian sudah memahaminya ya, teks eksplanasi tersebut. Sudah ditemukan informasi pentingnya, kemudian sudah dituliskan pada diagram yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta didik, dan juga sudah menjawab pertanyaan bacaannya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah berkreasi melanjutkan tulisan tentang proses penyaluran energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik mikrohidro
Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembangkit listrik mikrohidro. Itu pembangkit listrik yang berada di daerah-daerah terpencil yang belum dialiri oleh PLN. Mereka bisa memanfaatkan kondisi alam di sekitarnya seperti air terjun dan air yang mengalir untuk membuat ya listrik ya. Di sini dengan membuat terlebih dahulu turbin atau kincir, kemudian dihubungkan dengan generator atau dinamo ya, sehingga nanti akan timbul arus listrik yang bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Kemudian isi tulisannya adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Jangan lupa selalu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisannya. Ya, itu untuk pelajaran bahasa Indonesianya. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu materi muatan IPA ya. Di sini juga masih membicarakan tentang proses menyalurkan energi listrik. Yuk kita lanjutkan lagi dengan membaca secara bergantian. Yuk sekarang siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Wiji. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air PLTA siap untuk disalurkan. Ya, terlihat pada gambar seperti yang kita lihat pada tayangan video ya. Di sini yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Berikut. Yang kedua. Saya, Pak. Saya, Pak. Ramang. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ya, bagus ya. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, di sini tentu kalian sudah pernah melihat SUTET ya. Karena kebetulan di daerah kita itu dilewati atau dilalui menara saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET untuk aliran energi listrik. Bagus. Berikutnya, siapa yang? Saya, Pak. Gelsa, silakan. Ayo Gelsa. Tunggu, Pak. Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, bagus. Ya, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan tegangan. Di sini transformator penaik tegangan atau transformator step up ya, dinaikkan dahulu menjadi tegangannya menjadi 500 kV, kemudian disalurkan ke SUTET. Ya, paham kan? Tadi di tayangan video juga sudah kalian lihat. Sekarang berikutnya. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Pak. Fitri lagi. Iya, Pak. Oke, silakan Fitri. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Ya, bagus ya. Pada gambar ini ya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik karena pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, kalau kita amati gambarnya ya, ini dari saluran SUTET kok bisa langsung ke pabrik? Ya, karena pabrik tersebut sudah mempunyai alat tersendiri yaitu trafo yang bisa untuk menurunkan tegangan. Karena pabrik-pabrik tersebut membutuhkan energi listrik yang sangat besar sehingga pabrik tersebut sudah menyediakan transformatornya untuk menurunkan tegangan.
mereka berlangganan melalui PLN ya, perusahaan listrik negara, sudah bisa memanfaatkan aliran arus listrik dari Sutet langsung ke pabrik-pabrik. Namun itu tadi, pabrik tersebut sudah harus menurunkan tegangannya terlebih dahulu dengan alat yang sudah dimilikinya. Baik, berikutnya. Ayo, siapa lagi? Habibi, ada Habibi? Habibi ada? Ada, Pak. Ya, coba Habibi. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Iya, terima kasih Habibi. Energi listrik ya dari Sutet itu kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Nah, transformator di sini adalah transformator step down ya, transformator untuk menurunkan tegangan menjadi tegangan menengah ya, tegangan menengah. Nanti kalau untuk sampai ke rumah pelanggan harus diturunkan lagi menjadi tegangan rendah. Oke, terima kasih. Sekarang berikutnya, ayo siapa gilirannya ya, Maulana lagi, silakan. Maulana sudah tunjuk tangan. Energi listrik di transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Ya, betul ya. Energi listrik dari transformator penurun tegangan yang tadi Bapak jelaskan, tegangan menengah diturunkan lagi melalui transformator step down menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Nah, tegangan ini ya, tegangan rendah 220 volt ini sudah cukup untuk konsumen rumah tangga atau penduduk-penduduk yang ingin menjadi pelanggan listrik. Jadi energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan juga rumah-rumah penduduk. Oke, ada pertanyaan nggak? Semuanya sudah pandai, sudah menguasai untuk materi pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita renungkan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa saja. Itu masih ingat dari pertama sampai sekarang ini yang baru kita pelajari ya. Coba ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pagi hari ini? Apa saja yang telah dipelajari pada pagi hari ini? Tentang pembangkit tenaga listrik. Iya, tentang pembangkit tenaga listrik. Kita baru saja menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Iya, kita menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Terima kasih Novia, ternyata masih ingat ya. Yang pertama itu menemukan informasi penting pada teks eksplanasi, kemudian kita menuliskannya pada diagram yang telah disediakan di LKPD ya. Kemudian apalagi tadi yang Rama sebutkan, yaitu kita mempelajari tentang proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke pelanggan ya. Jangan lupa ya, itu LKPD-nya setelah terisi semua, sudah dikerjakan semuanya, itu nanti dikirim kembali ke Bapak ini melalui WA ya, umpamanya Pak kalian foto dulu baru dikirim ke grup WA biar Bapak bisa mengoreksi ya, bisa menilai keberhasilan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan yang terakhir di sini yaitu evaluasi. Bapak sudah mengirimkan link soal berupa Google Form yang sudah Bapak kirimkan melalui grup WA. Kalian bisa membuka link Google Form tersebut, kemudian mengisi nama dan menjawab soal-soalnya, kemudian kirim
Itu untuk soal. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ya, untuk materi besok ya, atau materi yang akan datang, kita akan belajar tentang penyampaian isi teks eksplanasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini ya, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ramang. Silakan. Pembacaan doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ramang. Dan sebagai penutup dari Bapak ya, kita akhiri saja dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.